مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Maaf tadi keganggu ya. Baik, jadi penyebab itu ada dua. Bisa jadi musibah atau bala dan wabah ini terjadi karena adanya sebab ulah kita. Ada yang memang datang karena merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab. Lalu solusinya, sebetulnya solusi ini simpelnya sudah terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita mengikuti panduan Al-Qur'an dan panduan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya itu sebenarnya udah beres. Maka tadi di awal saya singgung sedikit, seharusnya kita ini kalau sebagai orang Muslim yang memang betul-betul syahadatnya itu Muslim bentulan, kita adalah orang yang paling tenang menghadapi berbagai macam hal, termasuk adalah wabah ini. Kalau syahadat kita benar, kitalah orang yang menjadi barometer kebaikan seseorang dari segi akhlak, dari segi perbuatan dan perkataan. Kalau memang kita syahadat itu benar, kita adalah orang yang paling pertama kali mempraktekkan kedisiplinan dan seterusnya. Kalau ingin melihat kebaikan manusia yang seperti apa, seharusnya orang kafir cukup melihat orang Islam. Tapi anehnya di sini kejahatan yang ada di orang Islam, pencuri di orang Islam, orang yang tidak teratur juga orang Islam, orang yang corong orang Islam juga gitu. Ini yang bermasalah bukan syariatnya, yang bermasalah adalah kita sebagai pemeluknya yang belum mempraktekkan seluruh ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita lihat beberapa di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sekian banyak diingatkan, sudah sekian banyak ayat dan juga hadis berkenaan dengan hal-hal yang sekarang ini dinyatakan di publik agar kita bisa mengatasi wabah ini. Saya bagi jadi dua solusi ini. Yang pertama adalah solusi secara fisik atau jasmani kita, dan yang kedua nanti adalah rohani kita. Solusi terpenting, khususnya karena kita judulnya adalah wabah, terutama adalah corona ini, coronavirus, maka yang pertama adalah jaga fisik atau jasmani. Jadi seharusnya orang Muslim itu tidak perlu heran dan tidak perlu merasa wah, ternyata harus cuci tangan ya, ternyata harus makan dijaga. Itu konsep Islam gitu loh. Ketika Anda sudah bersyahadat, itu seharusnya sudah tahu gitu. Kemudian kalau sekarang ada anjuran cuci tangan, anjuran untuk sering-sering bersuci, itu udah usang. Bagi kita seharusnya udah usang, karena itu udah 15 abad yang lalu. Yang pertama soal makanan. Kenapa saya angkat makanan gini? Sekian banyak kedokteran, terutama ahli gizi, ternyata makanan itu memang sumber dari tenaga kita, sumber dari kesehatan kita. Oke, itu dari segi medis. Sekarang dari segi syariat kita, makanan itu ada dua, bisa menjadi sumber kebaikan, juga bisa menjadi sumber keburukan. Makanan yang kita makan itu, kalau memang itu memenuhi dua persyaratan, itu nah ayat tadi itu saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Ketika Allah manggil orang beriman, halalnya itu nggak ada. Itu karena kita harusnya sudah menyatu gitu loh. Coba silakan nanti di browsing, silakan dilihat. Apa sih penyebab utama virus ini? Itu adalah makanan. Makanan mereka yang tidak terjaga, makanan mereka yang haram dimakan, makanan mereka yang jorok tidak bersih dimakan, kelelawar dia makan, seharusnya dia adalah dihindari, katak dan seterusnya itu. Dan setan memang selalu seperti itu. Maka lihat, tentang makanan itu selalu diiringi dengan setan gitu. Ya,
kalau kita pahami secara langsung nggak akan kena, tapi sebetulnya sangat keterkaitannya sangat erat gitu. Misalkan tadi ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, seterusnya adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Soal makanan, lalu tiba-tiba Allah mengatakan jangan mengikuti langkah setan. Berarti memang setan itu sangat strategis untuk menggoda manusia lewat makanan. Ketika ada makanan yang dihalalkan, ada makanan yang diharamkan, justru yang dipingini itu adalah yang diharamkan. Minimal penasaran, itu setan gitu. Sudah jelas gajinya 10 juta itu halal. Ada orang yang memberikan dan itu belum jelas tapi 20 juta. Nah, akhirnya itu jadi diambil juga. Ini sebetulnya itu setan, langkah setan memang seperti itu. Oke ya, itu makanan. Makanan diperhatikan dua itu, halalan thayyiban, dan halal tidak perlu diragukan, harus yang paling prioritas. Setelah itu baru thayyiban. Gara-gara ada thayyiban inilah tidak semua makanan halal boleh kita makan agar fisik kita tetap terjaga kesehatannya. Saya makan sate sudah kenyang 30 tusuk, tapi kalau 50 tusuk jadi enak. Itu enggak thayyiban nanti. Baik. Kemudian yang kedua masalah kebersihan. Oke, saya singkat aja masalah makanannya. Sudah selesai nih Ustaz 11. Agak percepat. Kebersihan. Kebersihan itu seharusnya kita nggak usah bertanyakan. Kebersihan orang yang paling bersih itu orang Islam. Coba lihat ketika Turki Utsmani terakhir, kemudian ada Ratu Isabel itu ya di Istana Al-Hamra. Melihat orang Islam wudhu 5 kali dalam sehari, mandi juga setiap hari, mereka heran, loh, kok ada sih manusia setiap hari mandi? Dia heran, terus dia ngakui, saya itu mandi itu seingat saya seumur hidup itu cuma 2 kali. Satu itu saat dibaptis itu, yang satunya saat dia kecil ya, masa kecil. Jadi ternyata peradaban Islam itu menjaga kebersihan. Nah, orang kafir itu nggak punya itu, termasuk wewangian itu sebetulnya. Wewangian itu kalau mau tahu sejarahnya, pertama itu ada di Taif itu, orang Islam yang punya. Tapi sekarang kenapa yang terkenal itu di Paris? Kita itu dicuri semua ilmu kita, tapi kita terlelap tidur. Kebersihan ini tidak perlu diragukan. Jadi misalkan saya kasih contoh. Kebersihan kita itu terutama adalah yang kita hirup, apalagi virus corona itu kan dari hirup lendir dan seterusnya, termasuk adalah dari udara ya. Kalau seandainya kita menjaga kesucian kita dengan berwudu, maka kalau di sana ada anjuran harus sering-sering mencuci tangan, kalau saya tidak, harus sering-sering berwudu, artinya jaga kesucian Anda. Selain sunnah pasti akan terjaga. Kenapa? Dalam wudu itu ada istilah istinsyak wal istinsar. Istinsyak wal istinsar itu berkumur-kumur dan memasukkan memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi. Dengan cara istinsyak wal istinsar itu sebetulnya mampu membersihkan virus, membersihkan kotoran yang pernah kita hirup atau yang masih tersimpan di hidung kita. Maka siapa yang alergi debu, alergi sering flu, coba praktekkan istinsar. Insya Allah itu jadi obat. Orang yang tidak pernah istinsar, insya Allah itu flu-nya sering. Itu susah kayak gitu. Allah itu sudah atur gitu. Kalau cuci tangan, yang kita bersihkan tangan saja. Padahal kalau kita keluar, kemudian ada virus mungkin bisa terbang. Terbangnya nggak di tangan kan? Terbangnya itu di wajah, di muka, di rambut dan seterusnya. Kalau kita wudhu, semuanya itu dibersihkan. Gitu. Itu syariat kita. Itu Al-Quran dan hadis. Apalagi ditambah olahraga dan istirahat. Itu Islam sangat mengatur. Kalau kita diperintahkan olahraga, jogging, apalagi itu berjemur dan seterusnya lah. Kalau bagi Anda semua, kita semua yang tidak sempat karena kesibukan tidak bisa jogging, insya Allah bisa terwakili dengan tahajud 11 rakaat dan baca Al-Quran 2 juz. Selesai itu. Ya kalau nggak bisa 2 juz ya 5 juz lah, nggak apa-apa.
Itu gitu loh. Dalam sholat itu justru semua saraf kita itu digerakkan di situ. Mulai dari saraf yang paling ujung di saraf kita ini, di kepala, tangan, semuanya itu digerakkan dengan sholat itu. Kemudian istirahat itu juga penting karena dalam Al-Quran juga ada untuk istirahat. Dan istirahat tidak boleh terlalu lama. Orang terlalu banyak istirahat mematikan akalnya, apalagi istirahat yang tidak sesuai dengan waktunya. Makanya kenapa syariat kita melarang tidur setelah subuh dan tidur setelah asar, karena melemahkan akal, melemahkan ingatan. Baik, kemudian rohaninya saya singkat jadi 3 aja: tasbih, tahmid, dan istighfar. Kalau di dunia medis, yang difokuskan adalah fisik. Mulai dari lockdown, mulai dari social distancing, mulai dari apa dan segala macam, itu adalah fisik. Rohani itu justru lebih penting menurut saya. Ketika orang sehat badannya, sehat fisiknya, tapi hatinya itu gelisah, gundah, itu juga akan menjadi penyakit tersendiri. Tasbih itu, ini maksudnya saya gini. Kita harus bertasbih. Tasbih itu artinya mensucikan, menghindarkan atau menjauhkan segala macam keburukan yang menempel kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih itu artinya meyakini bahwa apapun yang datangnya dari Allah itu adalah kebaikan. Dan itu berat. Makanya tasbih itu menjadi pusat sumber dari ketenangan seseorang. Kenapa orang itu gelisah? Karena masih menganggap ini keburukan. Kemudian nanti imbasnya adalah dia akan berburuk sangka, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita perlu tasbih. Jadi tasbih itu penting. Kapan-kapan kita bahas tasbih. Waktunya nggak cukup ya. Tasbih tidak cukup, subhanallah, nggak cukup. Tasbih itu di sini, di hati. Kemudian tahmid. Kalau sudah tasbih, kalau menganggap semua yang datang dari Allah itu adalah kebaikan, pasti akan muncul hamdalah. Jadi tahmid. Nah, setelah tahmid di situ tidak cukup, karena terkadang kita belum bertahmid, belum bertasbih dan belum bertahmid dalam hati kita. Gini, terkadang kita harus mengalhamdulillahi alhamdulillah. Bingung ya? Dan terkadang kita harus mengistighfari istighfar. Maksud saya yang pertama, kita itu harus mensyukuri di saat kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Karena kita mampu mengucapkan alhamdulillah, itu sebenarnya juga itu dari Allah gitu. Itu masuk ke tasbih lagi. Dan kenapa saya katakan kita harus mengistighfar? Karena terkadang istighfar kita belum dari hati, tapi karena dari mulut. Dan istighfar itu akan menjadi benteng terkuat dalam diri kita dalam menghadapi segala macam musibah. Coba praktekkan ini. Apapun permasalahan kita, ada masalah atau tidak ada masalah, baik masalah kecil atau berat, apapun dalam kehidupan kita, coba usahakan setiap saat istighfar. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Itu jaminan ya. Dan doa-doa itu nggak boleh dilalaikan, dan sholat itu juga merupakan doa. Baik, kemudian terkait dengan virus corona ini, kan sering kita mendengar saat ini lagi di lockdown atau di social distancing. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Maaf, ini waktunya juga. Ini waktunya udah habis ya? Sesi tanya jawab ya? Oke, saya tutup aja kalau gitu. Begini, kalau lockdown dan social distancing itu ya, maaf itu salah itu saya. Ini di dalam Al-Quran pun sebenarnya sudah ada. Misalkan wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu biaydikum ila tahlukah. Jangan kalian menceburkan dirimu ke dalam kehancuran. Kemudian juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum midha'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Itu yang sudah sangat terkenal. Dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuridanna mumridun ala musih." Jangan kamu campurkan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Itu juga sudah ada hadis. Atau firra minal majdhumi firaraka minal asad. Kalau kita harus lari dari penyakit itu seperti larinya dari singa. Baik. Kemudian ini kesimpulannya adalah
segala bentuk pelanggaran syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala pasti berdampak negatif, artinya larangan berbanding lurus dengan keburukan. Dan segala macam ketaatan syariat itu pasti berdampak positif, artinya perintah berbanding lurus dengan kebaikan. Intinya adalah syukur dan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Maaf tidak bisa menjelaskan semuanya karena berkaitan dengan waktu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Saya kembalikan ke moderatornya.